Ternyata banyak orang yang menginginkan dia mati dan banyak disumpahin, sehingga hidupnya sekarang sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Ternyata banyak orang yang menginginkan dia mati ya, dan banyak disumpahin nih teman-teman ya, sehingga ini membuat kehidupan dari seseorang tersebut ya menjadi sengsara dan menderita. Fokus, konsentrasi, aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Swords. Nah, Ace of Swords ini muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kamu terlebih dahulu. Kartu pertama ini selalu saja identik tentang adanya sebuah kemenangan, teman-teman. Ya, tentang adanya sebuah kemenangan, keadilan, dan juga pencapaian. Nah, kemenangan dan keadilan ini jelas ya sebuah energi yang dimana ya mungkin segala sesuatunya berubah 180 derajat ketika kamu memperoleh sebuah kemenangan dan keadilan di sini ya. Baik itu masalah kondisi kehidupan ekonomi, ya mungkin nanti kamu akan bisa lebih baik ya teman-teman karena ada pencapaian di situ. Kemudian mengenai tentang orang-orang yang aku katakan teman-teman ya, mungkin selama ini ada seseorang yang selalu jolim kepada kamu gitu sih. Ya, ketika ada seseorang yang selalu jolim kepada kamu, dan bahkan seseorang ini bukan hanya menjolimi kamu, tetapi banyak menjolimi orang lain juga, gitu. Ya, jadi mungkin dengan kata lain, sebenarnya dia juga banyak yang membenci gitu, teman-teman. Ya, dan ketika sebuah kemenangan dan keadilan ini sudah kamu peroleh, oke, sudah kamu dapatkan tentu dampak ya, dampak yang negatif terhadap kehidupan dari seseorang tersebut ya tentu akan benar-benar sangat menderita teman-teman ya, pasti akan sengsara nih. Kenapa? Karena aku juga melihat tidak hanya kamu mungkin yang menginginkan dia itu hidupnya menjadi apa ya teman-teman ya, mungkin paling tidak bertaubatkah ya, dia sadarkah gitu sih. Ya ataupun mungkin juga dengan kata lain ya bisa jadi ya mendoakan hal yang buruk gitu teman-teman. Ya, kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena di sini aku punya Six of Wands. Ini orang cukup memiliki apa ya? Mungkin penyakit hati yang sangat buruk banget loh teman-teman. Ya, dia orang yang memang suka mengganggu, mengurusi, sibuk dengan kehidupan orang lain tanpa mungkin memperhatikan kondisi kehidupan dia sendiri, teman-teman. Ya, jadi memang dengan kata lain ini dia selalu nggak senang ketika melihat orang lain bahagia gitu sih ya. Dan bahkan bukan hanya kamu ya, seperti yang aku katakan sebelumnya. Ini juga berlaku terhadap orang-orang lain yang berada di sekeliling dia juga. Ya, ini orang pada intinya suka iri, dengki, nah seperti itu teman-teman. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan dia selalu melakukan hal-hal yang mungkin mohon maaf ya, apakah ini sifatnya suka memfitnah ya, mungkin mengadu domba, dan bahkan mungkin dia orang suka mengirimkan bermain black magic, guna-guna gitu teman-teman ya. Sehingga orang juga sudah pada mengenal dia gitu sih. Jadi wajar ketika memang seseorang yang memiliki energi yang sangat buruk, ya itikad yang sangat buruk, oke. Kemudian kehidupannya juga di dalam kehidupan bersosialisasi juga tidak baik, teman-teman. Sehingga banyak orang yang memang menginginkan, ya sebenarnya dia itu mati. Dan bahkan teman-teman banyak orang yang menyumpahi gitu sih, ya mungkin sumpahnya itu tadi ya ingin dia mati. Kenapa sih kok seperti itu banget teman-teman? Berarti kan apa yang mungkin dia lakukan ini sudah terlampau batas. Ya, sebuah kelakuan-kelakuan yang dilakukan ini sudah terlampau batas. Ternyata dari kartu ketiga ini aku punya 4 tongkat. Nah, 4 tongkat ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, oke,
yang menjelaskan ya tentang sebuah kondisi kehidupan. Nah, ini nih yang terkadang mungkin membuat orang-orang yang berada di sekelilingmu ya pandangan mereka nih terhadap seseorang tersebut ya sebenarnya sama ya teman-teman. Mungkin sebenarnya secara kondisi keadaan bisa jadi memang dia kehidupannya baik ya, baik dalam arti kondisi ekonomi gitu loh teman-teman ya. Secara visualisasinya sih seperti itu. Bisa jadi memang dia orang yang cukup kaya ya, bisa jadi dia orang yang berkecukupan lah paling tidak teman-teman ya. Semuanya dia miliki. Tetapi itu tadi ya, ketika mungkin dia kaya, tetapi dia selalu saja sibuk gitu teman-teman ya, selalu mengusik kehidupan orang lain. Tetap nggak senang juga melihat pencapaian dan kesuksesan orang lain. Dan di sini mungkin pandangan dari kamu ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kamu terhadap ini orang, teman-teman, ternyata ya hampir sama. Pandangannya apa? Bisa jadi kekayaan yang dia miliki, bisa jadi kekayaan yang dia punya. Ini dari cara-cara yang nggak benar. Contoh apa? Ya mungkin dia memiliki pesugihan kah? Ya, mungkin dia apalagi teman-teman dia mungkin menjual barang-barang haram kah? Ya pokoknya hal-hal yang negatif deh, teman-teman. Ya, dari cara-cara yang nggak benar. Jadi seolah-olah sudah banyak yang menjadi korban di sini gitu sih. Ya, dari mungkin tumbal pesugihannya teman-teman. Oke, kemudian mungkin ketika dia memiliki pesugihan ya paling tidak pasti ada deh ya uang yang setiap hari, setiap malam itu yang selalu kehilangan teman-teman. Ya ada seseorang ya, ada orang-orang yang selalu kehilangan uang mungkin setiap malam. Nah ini mungkin ada identik tentang energi seseorang tersebut. Ya dan bahkan tertuju terhadap satu orang tersebut gitu loh teman-teman. Nah ini ya, aku punya Seven of Swords. 7 pedang muncul hadir teman-teman. Dari kartu keempat ini memang sangat terlihat dan memperlihatkan banget ya tentang energi dari seseorang tersebut. Nah siapa sih seseorang tersebut teman-teman yang dimana memang aku akui ini orang playing victim, suka memutarbalikkan fakta. Padahal mungkin banyak orang-orang yang sudah mengetahui ya teman-teman rekam jejak kehidupannya itu seperti apa, track record di dalam kehidupannya seperti apa, ya. Kemudian ya mungkin ada nih orang-orang pinter yang sudah melihat secara energi ya bahwa saya memang ini orang memiliki pesugihan dan lain-lain, ya. Ataupun melakukan hal-hal buruk lainnya, hal-hal negatif lainnya untuk memperkaya dirinya. Nah ini ya sangat terlihat kok teman-teman. Oke. Kemudian sehingga wajar memang dari hal-hal ini banyak orang yang menginginkan teman-teman dan bersumpah teman-teman dia mati gitu sih. Ya, kenapa? Ya karena memang dia cukup menyulitkan kehidupan orang lain. Dia selalu mengusik kehidupan orang lain, kebahagiaan orang lain. Nah, sebenarnya dari sumpah-sumpah yang dilakukan oleh begitu banyak orang terhadap ini sosok ya teman-teman ya seseorang ini gitu sih. Oke, aku rasa memang ini akan menjadi sebuah manifestasi ya ataupun mungkin juga ini akan menjadi sebuah kenyataan. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena bisa jadi ya setelah mungkin ada tindakan dari kamu ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kamu, teman-teman, ya terhadap perbuatan buruk yang dia lakukan. Oke, kekayaan, ingin kaya tetapi menumbalkan orang lain, ingin kaya tetapi mengorbankan orang lain. Tentu ini sesuatu hal yang memang sangat nggak fair banget ya. Seperti itu sih. Jadi mungkin bisa jadi adanya kerjasama yang nantinya akan dilakukan. Itu akan menjadi sebuah bala. Ya, itu akan menjadi sebuah bumerang untuk dirinya sendiri teman-teman ya, untuk si ini pemilik pesugihan mungkin seperti itu deh ya. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena bisa jadi upaya yang dilakukan itu berhasil ya, mungkin menghancurkan kekuatan mistisnya, ilmu hitamnya ya, pesugihannya teman-teman ya, sehingga perlahan demi perlahan itu akan memakan sendiri teman-teman ya, perlahan demi perlahan itu akan menghancurkan tuannya sendiri. Nah itu oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Emperor. The Emperor ini muncul hadir teman-teman ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya memang kamu harus berhati-hati sih sebenarnya. Ya, harus hati-hati dan harus waspada juga teman-teman. Meskipun ya karma yang akan terjadi terhadap seseorang yang aku maksud teman-teman ya akan membuat hidupnya sengsara. Mungkin dia akan jatuh miskin nih. Ya, ketika kehidupannya sudah benar-benar berantakan, ketika ilmu hitamnya ataupun semua pesugihannya sudah dihancurkan, maka bisa jadi kehidupan dia bakal jatuh miskin. Dan pastinya, ya kenapa kamu hati-hati? Harus berhati-hati karena pasti dia bakal membalas dendam, teman-teman. Dia akan membalas dendam terhadap semua perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, ini mungkin selama ini selalu terjadi. Ya, ketika dia terjatuh, ya kemudian dia berhasil bangkit dan selalu ada korban.
Nah itu, jadi kali ini harus punya proteksi baik ya, proteksi yang baik masing-masing deh teman-teman ya. Mungkin dengan cara lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing, lebih banyak berdoa. Nah mungkin seperti itu deh teman-teman ya, agar tidak apa ya, agar terhindar deh dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Tetapi memang intinya ya, banyak banget orang-orang yang menginginkan dia mati. Ya, karena ya dan juga banyak sumpah-sumpah yang sudah dilakukan teman-teman ya, hal-hal buruk tentunya. Sehingga aku yakin kehidupan dia pasti akan sengsara deh. Itu sih. Oke, mungkin demikian teman-teman ready untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.